Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraatu lil maghrifah wal maghrifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat King of the love of the world. The creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia yang telah membawa kita dari fata morgana menuju ke keabadian yang nyata. Sahabat-sahabat yang dirahmati, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata, dengan judul Membangun Generasi Muda Islam di Zaman Serba Teknologi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan mengutip sedikit mengenai santri. Berbicara tentang santri muda-mudi harapan negara yang akhlaknya terpuji, pintar mengaji, syukur-syukur bisa menjadi menantu oleh Pak Kiai. Masa udah santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur. Mari kita bersyukur agar kita tidak insecure. Setuju? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islam, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, sebagai harapan orang tua kita, dan bahkan akan menjadi harapan mertua, marilah kita menjadi pemuda Islam yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sebagai pemuda, kita boleh menjadi pemuda yang gaul, pemuda modern, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu ikut dalam perkembangan teknologi, tapi jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikir bahwa pemuda gaul adalah dia yang berpakaian stylish, modis. Namun, dari kacamata Islam, pemuda gaul bukanlah seperti itu. Pemuda gaul dalam kacamata Islam adalah mereka yang selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan syariat Islam. Jika dirumuskan, pemuda gaul adalah modern ditambah syar'i, maka kita boleh menjadi pemuda yang modern, pemuda gaul, tapi jangan sampai kita meninggalkan syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda Islam harus lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Sebagai pemuda Islam, kita harus lebih selektif dalam memilih tontonan maupun tuntunan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak kenal dengan media sosial? Seluruh orang yang ada di negeri tercinta ini, baik itu Indonesia, bahkan di seluruh dunia pun, pasti mengenal dengan kata media sosial. Maka dari itu, pergunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mencari hiburan yang semata-mata untuk kesenangan duniawi saja. Marilah kita pergunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang lebih positif. Contohnya, kita bisa membuat story WhatsApp, kita bisa membuat story Instagram,
kita bisa membuat orang sekitar kita menonton tuntunan yang islami dengan cara mengupload konten yang bernuansa islami, konten yang berisikan nasihat Islam, konten yang berisikan tuntunan syariat Islam. Maka dari itu, sebarkanlah sebaik-baiknya, sebarkanlah hal-hal yang lebih bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ilza'akum fasikum bin nabi'in fatabiyun attakhibu qawman bidzalati fattubihu ala ma'altum nazimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum karena sebuah kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat di atas, kita dapat mengambil hikmahnya. Dalam bermain media sosial, kita harus lebih bijak. Kita tidak boleh menyebarluaskan sebuah berita atau informasi padahal kita sendiri belum mengetahui kebenarannya. Apalagi mengenai ajaran Islam. Jika kita salah dalam menyebarkan informasi, kita sembarangan menyebarkan informasi mengenai ajaran Islam itu sendiri, itu akan menjadi hal yang sangat fatal. Jika tidak ingin menyesal dalam mencelakakan orang lain atau menjerumuskan orang lain, maka marilah kita bijak dalam bermain media sosial. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam sebuah kitabnya, beliau pernah berkata, wahai para pemuda, pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya masa mudamu digunakan untuk beramal kebaikan. Maka pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan masa muda kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda Islam hendaklah berupaya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti halnya dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sehingga keberadaannya dibutuhkan dan ketiadaannya tidak diinginkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kita manusia tidak harus bisa bermanfaat untuk manusia lain. Agar keberadaannya kita dibutuhkan dan ketiadaannya kita tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyusahkan dan ketiadaannya itu diharapkan oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda Islam yang ada di Indonesia, seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, yang menjadi harapan bangsa, yang akan meneruskan bangsa, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu menebarkan hal-hal yang positif, menebarkan hal kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wallahu wafiq illa aqwamit thoriq. Semoga Allah selalu menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.